Shalom. Ya, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang boleh hadir di dalam ibadah minggu pada hari ini, sekaligus juga ibadah sosialisasi. Ya, tadi saya melihat ada sebagian besar di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dan berharap di bulan-bulan mendatang atau di minggu-minggu mendatang kita juga bisa bersama-sama di dalam ibadah di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini yaitu peran pemuda dalam gereja. Tema ini menjadi tema yang sangat tepat ya bagi kita semua tentunya. Kenapa demikian? Karena di antara kita memang ada yang masih pemuda, ya, dan juga pernah muda, ya kan? Jadi kita semua yang ada di tempat ini ada yang pemuda dan juga ada yang pernah muda. Maka tidak salah untuk kemudian kita merenungkan tema ini bersama-sama di dalam ibadah minggu pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat di sekitar kita, ya, di lingkungan di mana kita berada, ataupun juga kita melihat di dalam berita atau kemudian juga kita mendengar, maka kita akan menemukan ya hal-hal yang kemudian juga masih juga di dalam pemuda-pemudi kita ya masih terlihat permasalahan-permasalahan yang demikian. Ada pemuda-pemudi kita yang terlibat di dalam pergaulan bebas. Ada juga di antara pemuda-pemudi kita yang juga masih juga melakukan atau menikmati miras, melakukan judi ya dan lain sebagainya. Bahkan juga ada juga di antara pemuda-pemuda kita juga yang kemudian kita lihat ada yang juga melakukan tawuran, ya, dan bahkan juga ada sekelompok pemuda-pemudi kita yang kemudian kita dapati juga asik dengan gadgetnya masing-masing. Ini segelintir permasalahan yang kemudian dialami oleh pemuda-pemuda kita hari ini, Bapak Ibu. Bukan hanya saja hari ini, tetapi juga di hari-hari sebelumnya juga kita bisa menemukan bagian ini. Nah, kalau kemudian kita melihat bagian ini, maka apa yang kemudian kita mau harapkan dari peran pemuda dalam gereja secara khusus? Atau bahkan kita melihat hari ini di gereja, mungkin juga sudah jarang para pemuda-pemudi yang ikut dalam ibadah, atau juga yang hadir di dalam persekutuan. Bagaimana mereka dapat mengambil peran kalau kemudian mereka tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang demikian? Maka ini menjadi satu perenungan bagi kita, menjadi satu ajakan bagi kita, menjadi suatu dorongan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak hanya kepada para pemimpin-pemimpin gereja, tetapi juga kepada pemuda-pemuda itu sendiri, untuk kemudian mulai merenungkan bagian ini. Peran apa yang dapat saya berikan kepada gereja Tuhan? Peran apa yang saya dapat berikan kepada keluarga? Peran apa yang dapat saya berikan kepada lingkungan masyarakat di mana saya ada? Atau kemudian juga sekolah di mana saya ada? Saya menempuh studi. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudari menyimak dalam Alkitab masing-masing, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
para pemuda acap kali dianggap sebagai generasi masa depan gereja dalam tanda kutip. Namun pada realitanya, pada kenyataannya, para pemuda itu hadir di antara kita saat ini. Itu sebabnya menjadi satu masalah yang besar kalau kemudian ada banyak pemuda yang kemudian merasa kurang didengar. Ada banyak pemuda yang kemudian merasa kurang dianggap karena belum matang, belum berpengalaman untuk kemudian mengambil peran. Yang penting, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, baik itu di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita, ataupun juga di lingkungan pendidikan. Karena kita menganggap bahwa mereka terlalu dini untuk kemudian mereka dikasih tugas. Terlalu awal kalau kemudian mereka diberikan tanggung jawab. Bisa jadi peran yang nanti akan mereka lakoni itu tidak akan terjadi. Bisa jadi ketika tugas yang diberikan kepada mereka itu tidak mereka laksanakan dengan baik. Maka hari ini ada begitu banyak pemuda yang kemudian merasa tidak layak, merasa tidak pantas, sehingga kemudian mengalami krisis. Dimulai dari krisis identitas. Para pemuda tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dia ada, untuk apa tujuannya, dan lain sebagainya, peran yang mau dia mainkan atau peran yang mau dia lakoni dan lain sebagainya. Krisis identitas juga kemudian mulai merambat sampai kepada krisis moralitas. Hal-hal yang tadi yang kemudian saya tunjukkan di bagian awal, itulah yang kemudian menjadi permasalahan yang besar dari problematika, dari krisis moralitas yang dihadapi oleh para anak muda. Selain itu juga berdampak kepada krisis spiritualitas. Maka tidak heran kalau kemudian hari ini ada banyak anak muda yang tidak hadir dalam gereja, karena mereka mengalami krisis yang demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ini menjadi perenungan bagi kita, perenungan yang mendalam sebagai gereja Tuhan, untuk kemudian kita melihat, untuk kemudian kita mulai melirik pemuda-pemudi kita, supaya mereka dapat mengambil perannya. Oleh sebab itu kita perlu mengenali mereka. Siapakah pemuda itu? Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009, pemuda itu dikatakan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Maka dari definisi ini, Ibu Bapak, saudara-saudari, kita sudah dapat melihat bahwa dari definisi ini ada arah, ada tujuan, bahkan juga peran yang kemudian bisa kita berikan kepada para pemuda-pemudi kita, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya, mereka dapat menjalankan perannya dengan baik di lingkungan di mana mereka berada. Karena semuanya sudah tercantum di dalam undang-undang ini. Sehingga pemuda itu dapat berperan dengan baik. Kita akan melihat peran pemuda di dalam sejarah. Tahun 1908 berdirinya Budi Utomo. Ya, kita tahu semua ya, karena kita belajar sejarah dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1928 ada Sumpah Pemuda. Lalu kemudian juga ada kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang minggu kemarin kita boleh peringati bersama, kita boleh syukuri bersama, dan juga kita boleh rayakan bersama Indonesia merdeka 80 tahun usianya. Itu semua karena peran pemuda. Dan terlebih lagi juga peran pemuda dalam sejarah, yaitu mempelopori reformasi, yaitu 1928 yang kemudian dikerahkan dengan Sumpah Pemuda. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kita belajar dari sejarah
Karena sejarah kemudian memperlihatkan kepada kita siapa kita sebenarnya hari ini. Tentunya kepada para pemuda-pemuda yang ada. Maka peran-peran dalam sejarah ini Bapak Ibu, inilah yang kemudian kita ingatkan kembali kepada para anak-anak muda, supaya mereka dapat memainkan perannya. Dan maka kemudian kita dapat melihat bahwa karakteristik anak-anak muda itu lebih diintai mereka memiliki spiritualitas yang teruji. Mereka memiliki spiritualitas yang baik karena mereka ada di lingkungan yang baik. Mereka ada di tengah-tengah keluarga yang baik. Lalu kemudian karakteristik yang kedua, yaitu mereka adalah orang-orang yang visioner, orang-orang yang misioner. Mereka adalah anak-anak muda yang kritis. Maka mari kita sebagai generasi yang sudah tua, mari kita mengajak para pemuda. Mereka juga adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Mereka memiliki inovasi-inovasi yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kemudian kami ya, para bapak ibu guru, pendidik di tempat ini melihat anak-anak muda yang ada di tempat ini, anak-anak kita semua yang sedang sekolah, ya, ini terlihat di depan kita ada piala-piala. Ini adalah hasil perjuangan mereka. Ini adalah peran mereka yang begitu luar biasa. Waktu saya sekolah, jarang saya mendapat piala yang begini. Tetapi kalau kemudian kita melihat, saksikan dari bulan ke bulan, oh anak-anak muda kita, khususnya yang ada di tempat ini yang bersekolah di Sekolah Kristen Makedonia, mereka adalah anak-anak muda yang berprestasi. Mereka adalah anak-anak muda yang membanggakan. Karena mereka juga adalah anak-anak muda yang pemberani, berjiwa pejuang. Dan itu terlihat dengan jelas. Mereka anak-anak muda yang dinamis dan juga reformis. Maka sudah seharusnya para pemuda-pemudi Kristen, para pemuda-pemudi gereja, mereka bisa dikatakan sebagai agen transformasi gereja yang bisa membawa perubahan bagi gereja. Ini mengingatkan kita kepada semangat reformasi, di mana gereja yang sudah diperbaharui terus memperbaharui dirinya dengan firman Tuhan, terus diuji dengan ajaran-ajaran yang benar, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang tangguh. Mereka menjadi anak-anak muda yang membawa pembaharuan. Maka mari kita tangkap semangat ini, supaya prinsip ini kemudian dapat kita jadikan sebagai tonggak sejarah yang terus menerus untuk kemudian dapat kita saksikan dari hari ke hari, dari generasi ke generasi, yang dapat kita saksikan sendiri, yang dapat kita lihat sendiri, bahwa anak-anak muda ternyata mereka memiliki spirit untuk kemudian terus menerus mau untuk diuji, mau untuk diajarkan, mau untuk dididik, sehingga kemudian mereka dapat memainkan perannya di tengah-tengah lingkungan di mana mereka ada. Menarik untuk kemudian kita melihat di dalam firman Tuhan tadi, Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena Timotius mengalami goncangan iman yang begitu besar. Timotius mengalami tantangan iman yang begitu hebat. Oleh karena dia memimpin jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kota Efesus bukanlah kota yang sederhana. Kota Efesus bukanlah kota yang biasa-biasa. Tetapi kota Efesus adalah kota kosmopolitan. Kota disebut dengan sebagai pusat perdagangan. Bahkan juga di sana
disebut sebagai kota penyembahan berhala karena di sana ada Dewi Artemis. Inilah yang kemudian dihadapi oleh Timotius di dalam melayani Tuhan. Dia merasa tidak mudah, apalagi kemudian yang dia pimpin adalah orang-orang yang sudah dahulu, orang-orang yang sudah lebih tua dari dia, yang kemudian menganggap bahwa Timotius masih muda, maka Timotius belum layak untuk jadi pemimpin. Timotius belum boleh untuk menjadi pemimpin, karena kultur pada saat itu menganggap bahwa orang tua lebih pantas untuk menjadi pemimpin, karena orang tua dikatakan sudah berpengalaman, orang tua dikatakan sudah lebih bijaksana dan lain sebagainya, sedangkan Timotius masih sangat muda. Maka kemudian Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya jangan ragu, ya, supaya Timotius dapat lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Timotius merasa layak untuk dihormati, Timotius merasa layak untuk dihargai. Maka Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan. Beritakan firman, beritakan kebenaran itu, beritakan keadilan itu dengan baik, sehingga mereka dapat melihat keteladananmu di dalam perkataan itu. Selain itu, teladan dalam hal apa? Dalam tingkah laku, hidup di dalam integritas. Dan ini yang harus dilakukan oleh Timotius. Selanjutnya, teladan di dalam kasih, teladan di dalam kesetiaan, dan juga teladan di dalam kesucian. Inilah yang harus dilakukan oleh Timotius, sehingga walaupun dia muda, walaupun dia dianggap kurang pantas, walaupun dia dianggap kurang layak, tetapi dia bisa memimpin. Karena apa? Karena Timotius yang muda itu jadi teladan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menganggap atau kita memandang sebelah mata generasi muda saat ini. Mereka justru memainkan peran yang begitu strategis. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Mereka adalah anak-anak muda, pemuda-pemudi gereja, generasi gereja yang siap dipakai, karena mereka juga adalah orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk kemudian memainkan perannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pemuda gereja juga dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu bukan berbicara mengenai kebersamaan, tetapi bersekutu berbicara bagaimana menghidupi kebersamaan ini. Nah, para pemuda gereja dipanggil untuk melakukan persekutuan, dan di dalam persekutuan itu terciptanya ada relasi yang intim, relasi yang intim antara Tuhan dengan umatnya, dan juga relasi yang intim antara umatnya dengan sesama. Maka di dalam persekutuan itu terciptalah ada pemulihan, ada kebangkitan, generasi-generasi muda yang siap memimpin. Maka pemuda-pemudi gereja dipanggil untuk kemudian menghidupi persekutuan. Persekutuan itu bukan sekedar aktivitas sosial, bukan hanya sekedar aktivitas agamawi, atau juga bukannya sekedar persekutuan itu bukan hanya sekedar liturgi dari sebuah peribadatan, tetapi di dalam persekutuan itu para pemuda-pemudi gereja diajak untuk mereka memiliki relasi yang intim. Mereka dapat bersekutu dengan Kristus, mereka dapat menjadi teladan di dalam kasih, mereka dapat menjadi teladan di dalam perkataan mereka, mereka dapat menjadi teladan di dalam tingkah laku mereka, di dalam kesucian mereka.
Sehingga di dalam persekutuan itu terciptanya ada komunitas iman yang sehat. Maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya gereja Tuhan bersama-sama merangkul generasi muda, sehingga mereka dapat memainkan perannya di tengah-tengah jemaat gereja di mana Tuhan hadirkan. Selanjutnya, pemuda gereja tidak hanya dipanggil untuk bersekutu, tetapi juga pemuda gereja dipanggil untuk kemudian melayani Tuhan. Maka panggilan melayani tidak tergantung pada usia. Panggilan dalam melayani tidak tergantung pada kemampuan seseorang, tetapi panggilan pelayanan itu bergantung kepada pemilihan dan anugerah Allah melalui umat Tuhan. Maka pemuda di dalamnya termasuk. Sehingga di dalam pelayanan bukan panggung, tetapi ketika pemuda-pemudi gereja melakukan pelayanan dilakukan adalah mesbah. Pelayanan yang dilakukan, mereka mencari Tuhan. Dan ada banyak saat ini pelayanan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari panggung, mencari popularitas supaya lebih ternama, lebih sukses dan seterusnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengajak para pemuda-pemudi mereka supaya mereka dapat berperan di dalam pelayanan yang nyata. Mereka dapat menjadi teladan di dalam perbuatan mereka. Mereka dapat menjadi teladan di dalam kasih mereka untuk kemudian menghadirkan Injil di tengah-tengah komunitas di mana mereka ada. Injil itulah yang mereka hidupi di dalam kehidupan mereka hari ke hari. Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pemuda gereja tidak hanya dipanggil untuk bersekutu. Pemuda gereja tidak hanya dipanggil juga untuk melayani, tetapi juga pemuda gereja dipanggil untuk bersaksi. Di era digital dan juga globalisasi, pemuda gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Melalui keteladanan. Keteladanan dalam hal apa? Di dalam perkataan, di dalam kekudusan hidup, sehingga para pemuda dapat memainkan perannya. Di dalam Injil Matius pasal 28, di sana Tuhan memerintahkan gerejanya, Tuhan memanggil gerejanya dan memerintahkan mereka untuk pergi dan beritakan, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, baptislah mereka, ajar mereka. Apa yang diajarkan? Injil kebenaran Allah, Injil Yesus Kristus, itulah yang diajarkan. Sehingga pemuda gereja dipanggil untuk terus menjadi saksi Tuhan. Karena semua umat Tuhan panggilannya jelas, menjadi saksi di tengah-tengah dunia di mana dia ada. Bapak Ibu, sebagai penutup, di dalam khotbah saya mengutip ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa barang siapa menguasai generasi muda, berarti menguasai masa depan bangsa. Barang siapa menguasai generasi muda, berarti dapat menguasai masa depan gereja. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa para pemuda-pemudi gereja harus bangkit untuk menjadi teladan hidup di dalam kesaksian mereka, di dalam kasih mereka, di dalam kesetiaan mereka, di dalam tingkah laku mereka, di dalam kesucian mereka, sehingga mereka hadir di tengah-tengah dunia menjadi garam dan terang, sehingga orang-orang yang ada di luar sana melihat anak-anak kita, melihat pemuda-pemudi gereja, mereka melihat Kristus yang ada di dalam mereka. Yang kedua, gereja juga perlu untuk kemudian memberikan ruang bagi para pemuda-pemudi gereja untuk kemudian menghidupi panggilannya. Panggilan untuk bersekutu, panggilan untuk melayani, dan panggilan untuk bersaksi.
Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita.